Halo, perkenalkan, nama saya Esra Pitasari Purba, kelas 2B33 dengan NPM 2305030309. Di sini saya akan mensimulasikan tentang video pembelajaran unsur-unsur intrinsik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Bang, siapkan bang. Kita ada 5. Faiz. Pengertiannya. Iya. Ada yang tahu? Apa itu unsur-unsur intrinsik? Unsur-unsur intrinsik adalah bagian-bagian penting yang ada di dalam sebuah cerita. Kalau kita membaca cerita seperti dongeng atau fabel, cerita itu bisa kita pahami karena ada unsur-unsur di dalamnya. Sudah tahu? Tahu. Ayo coba baca dulu. Unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah bagian-bagian penting yang ada di dalam sebuah cerita. Kalau kita membaca cerita seperti dongeng atau fabel, cerita itu bisa Jadi tahu kan? Oke, selanjutnya bayangkan cerita itu seperti sebuah rumah yang tiang tanpa atap dan dinding adalah unsur-unsurnya. Kalau salah satu hilang, pasti rumah tidak akan dengan cerita. Kalau kita tidak ada unsur intrinsik, ceritanya tidak akan akan berdiri kokoh begitu. Oke, selanjutnya unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Unsur-unsur intrinsik ada apa aja? Tema itu adalah ide utama
cerita. Yang lebih banyak itu contohnya si siapa namanya Kak? Egi. Dia tokoh utama, dia paling banyak pemerannya. Sedangkan abang ini tokoh tambahan, tokoh yang hanya membantu jalan ceritanya. Udah paham kan? Oke. Kalau watak tokoh itu sifat tokoh dalam cerita, baik itu baik hati, jujur, berani. Kalau watak baik itu ada sombong dan pemarah. Kalau watak jahat, kalau watak tokoh itu kayak sifat-sifat ceritanya. Sifat dia, watak sifat. iya. Mengerti? Ada juga latar atau setting, tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Umpamanya ada hutan, sekolah, rumah. Kalau waktu itu pagi, siang, malam. Dan suasananya gembira, sedih, dan menegangkan. Tahu tuh latar udah? Udah ngerti? Apa itu latar? Apa tadi latar? Latar adalah tempat dan suasana. Betul. Sedangkan alur atau plot itu jalan cerita dari awal sampai akhir. Biasanya dari awal pengenalan tokoh, kalau tengah itu masalahnya muncul, dan akhirnya adalah masalah selesai. Ada juga ada amanat atau pesan, nasihat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita. Contohnya, jangan berbohong, selalu menolong teman, rajin belajar. Itu adalah contoh amal. Oke, selanjutnya itu ada contoh cerita pendek. Kita buat contohnya kancil dan buaya. Tahu kan cerita kancil dan buaya? Tema ceritanya itu apa? Kecerdikan mengalahkan. Sedangkan tokoh utamanya itu siapa? Tokoh utamanya siapa? Tokoh tambahannya? Nampak? Kalau latarnya itu Watak kaca cerdik. latar ini tadi apa? Latar ini tadi apa? Tempatnya di mana? Sungai di hutan. Kalau alur itu kan ada 3 enggak? Ada 3 tadi kan? Itu apa aja? Awal, tengah, awalnya apa? Kancil ingin menyeberang siung. Kalau tengah ini itu apa? Kancil menipu buaya dengan berpura-pura mengikuti. Akhirnya itu kancil berhasil menyerang. Amanat itu apa? Jadi udah tahu itu apa unsur-unsur. Udah? Udah ngerti? Nanti kalau misalnya udah ngerti kan? Belum, saya bilang tadi belum. Belum, Pak? Bang, dulu Bang. Udah ngerti kan? Kita buat contoh cerita pendeknya apa? Yaitu di mana? Katanya di mana? Kalau tokohnya siapa? Kalau temanya apa? Kalau alurnya itu alurnya sekolah. Terus kalau amanatnya itu apa amanatnya? Amanat tadi apa? Gak boleh Oke, kita buat kuis ya. Dari abang ini. Ya Bang, baca dulu Bang. Buat Bang, baca. Unsur yang menunjukkan ide utama dari sebuah cerita disebut Apa Bang? tema. Kita buka ya. Itu tepuk tangan dulu. Oke, Bang. Oke, lagi. Siapa lagi? Ini, kakak ini. Buat Kak.
biasanya adalah tokoh yang paling banyak diceritakan. Oke, betul. Ini siapa? Ya. Ayo lagi siapa? Apa gini? Baca Sifat yang coba. dimiliki oleh tokoh disebut Sifat. Tadi. Oke. Tapi Setia Watak. Oke, betul. Pintar-pintar. Ayo siapa lagi? Kakak ini. saya berada di Mana Kak? Bagian cerita yang menunjukkan masalah muncul. Awal. Betul awal. Betul awal, cepet Kak. Tengah. Oke, betul. Benar Kak. Oke, lanjut. Buat Kak ini Kak, ke ini. Cepet Kak, cepet Kak. apa nasihat yang ingin disampaikan penulis Melalui melalui cerita disebut pesan nasihat. Tadi apa tadi? Oke, betul. Tepuk tangan dong. Ayo. Ini, Sheila. delete. Baca kuat. Bagian dalam cerita yang berisi ide pokok atau gagasan utama disebut Apa tadi ayo? Hah? Itulah Tan. memang bagian dalam cerita berisi ide Ini pokok kayaknya kita dengarkan tadi. disebut Apa ayo? Apa? Latar. Ayo, nggak berdiri sini, nggak boleh apa? Kita tidak dengarkan dia. Ayo lanjut. Yang paling banyak Kak, apa? Tokoh utama. Betul. Betul. Utamanya. Ayo lanjut, lanjut. Buat. Buat. Siapa tokoh utamanya? Siapa tadi? Betul. Nah, Kak. Siapa lagi? Buat Kak. Berarti ada masalah tadi apa? Apakah? Ini. Selesai masalahnya Kak, apa itu? Apa Kak? Hah? Akhir. Betul. Ayo siapa lagi? Buat Kak. Ayo. Udah sesuai. Tempat, waktu, dan suasana tadi apa? Ayo. Ini kayak ciri-ciri yang nggak mendengarkan tadi. Bisa capek apa? Apa ayo? Ayo cepat. Cepat jadi satunya. Hah? Latar. Betul. Ayo satu lagi siapa? Ayo satu lagi siapa? Adapun kesimpulan kita hari ini yaitu unsur intrinsik adalah bagian penting yang ada di dalam sebuah cerita. Unsur ini meliputi tema, tokoh,
Tanpa salah satu unsur ini, cerita akan terasa pulang seperti rumah tanpa tiang dan atap atau dinding.